Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menyimak video berikut ini. Kembali lagi bersama Ibu di kelas Maya Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Ika Pratiwi. Kali ini kita akan belajar tentang praktek menulis surat lamaran pekerjaan. Dan materinya adalah sebagai berikut ini. Kali ini Ibu memberi contoh surat lamaran pekerjaan yang diketik. Kita simak bersama-sama penulisannya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, Pati, P-nya huruf kapital, A-nya pada kata Agustus, hurufnya juga kapital karena nama tempat dan bulan. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah hal dan lampiran. Hal, lamaran pekerjaan, L-nya huruf kapital, P-nya huruf kecil. Lampiran, 1 bendel. S-nya huruf kapital, P-nya huruf kecil. Lampiran, mengapa ditulis dengan 1 bendel? Karena ketika kita melamar pekerjaan, ada banyak berkas yang kita lampirkan agar tidak menuliskan angka, dalam artian misalkan kita tulis angka 5 lembar. Angka 5 di awal kalimat kan tidak boleh. Jadi, harus ditulis menggunakan huruf. Maka, untuk lebih hematnya, kita tulis 1 bendel. Kemudian, yang berikutnya adalah alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat ditulis dengan yang terhormat, Y-nya besar, T, H-nya huruf kecil diikuti dengan tanda titik. Kepala, K-nya kapital, B-nya kapital, P-nya kapital. Kepala bagian personalia adalah bagian yang biasanya menyeleksi karyawan. Kemudian, CV Adikarya, nama perusahaannya. CV ditulis dengan menggunakan huruf kapital semuanya, tidak diikuti dengan tanda titik. Baik CV ataupun PT tidak diikuti dengan tanda titik. Nama perusahaan boleh ditulis menggunakan huruf kapital semuanya, boleh juga hanya huruf awalnya saja yang kapital pun boleh. Kemudian, ketika kita menuliskan alamat, misalkan jalan tidak boleh disingkat JLN. Nomor tidak boleh disingkat NO. Untuk itu, agar menghindari banyak kesalahan, maka kita tulis saja di tempat. Atau boleh di Pati, di Semarang. Sesuaikan dengan alamat dari perusahaan yang dilamar. Sampai di alamat tujuan surat, paham ya? Kita sambung lagi ke salam pembuka. Nah, ini salam pembuka dengan hormat. Diikuti dengan tanda koma. Kemudian, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh dari Harian Suara Merdeka 23 Juli 2020, dengan ini mengajukan lamaran sebagai teknisi di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Jika dari web, sumbernya ditulis alamat websitenya. Harap selalu mencantumkan sumber iklan lowongan pekerjaan yang kita lamar. Misalkan saja, yang saya peroleh dari website www.jobkarir.com, tanggal akses 23 Juli 2021. Cantumkan. Kalau misalkan kita dapat dari pengumuman, yang saya peroleh dari pengumuman nomor pengumumannya ditulis. Tanggal pengumumannya pun sama, dicantumkan juga di surat lamaran, agar memperjelas sumber dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang kita lamar. Nah, lanjut lagi, ini diikuti dengan tanda titik 2.
Kalau titik 2 seperti ini, artinya kan belum titik. Kalau belum titik, otomatis ini perhatikan. Nama, tempat, alamat, pendidikan, nomor HP ditulis menggunakan huruf kecil. Mengapa? Karena tadi tanda baca yang mengikuti di sini adalah tanda titik 2. Kemudian ini identitas pelamar. Ya. Yang perlu dicantumkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, nomor handphone. Identitas yang ditampilkan cukup ini saja, lainnya bisa diletakkan di daftar riwayat hidup. Mau agama, jenis kelamin, cantik, cantumkan saja di daftar riwayat hidup. Ketika menuliskan ini, perhatikan titik 2-nya harus sama. Sejajar ya. Kemudian, perhatikan tanda baca yang mengikuti, diikuti dengan tanda titik koma. Kenapa? Karena kita menyebutkan lebih dari satu. Maka titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, dan yang terakhir diberi tanda titik. Nah, perhatikan. Bayu Anggoro, Pati 12 Juli 1990, Desa Sidokerto, RT 7 RW 8, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati, SMK, jangan ditulis SMK Negeri 2 Pati. Yang diminta itu pendidikan, bukan alamat institusi pendidikannya. Jadi SMK Teknik Kendaraan Ringan. Kalau kamu dari jurusan otomotif. Kalau kamu dari jurusan multimedia, maka tulis sesuai dengan program keahlian kamu. Kemudian nomor teleponnya dicantumkan 2. Mengapa kok 2? Nggak satu saja. Ketika nomor yang satunya tidak bisa dihubungi, maka ada alternatif lain nomor yang bisa dihubungi. Pastikan nomor ini bukan cuma nomor WhatsApp, tetapi juga nomor yang bisa ditelepon. Begitu ya. Kita lanjut lagi. Sebagai bahan pendukung, berikut ini saya lampirkan. Inilah argumen, berkas-berkas yang kita gunakan untuk berargumen bahwa kita ini kualifikasinya memenuhi persyaratan yang mereka minta. Yang pertama, karena kembali lagi di titik 2, ini perhatikan, huruf-huruf awalnya juga ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Perhatikan ya. Nah, huruf awalnya ini huruf kecil semuanya. Pas foto, tulisannya digabung dalam satu hela nafas, tidak pas spasi PHOTO, salah. Pas foto 4 kali 6. Karena biasanya kalau melamar pekerjaan, pas foto yang disarankan adalah 4 kali 6, bukan 3 kali 4 karena terlalu kecil. Kemudian diikuti dengan tanda titik koma karena menyebutkan lebih dari 1. Nih, perhatikan ya, titik koma yang terakhir baru di titik. Fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi sertifikat, misalkan sertifikat PKL mau dilampirkan boleh, sertifikat kompetensi keahlian yang lain yang diperoleh dari kursus pun dilampirkan pun boleh. Kemudian daftar riwayat hidup. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang kita gunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat surat lamaran pekerjaan kita. Kita lanjut lagi ke bagian penutup. Demikian lamaran kerja ini saya ajukan. Bukan permohonan ya, karena kadang ada yang menulis, demikian permohonan ini saya ajukan. Bukan, tapi lamaran kerja. Besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. B-nya kapital, I-nya kapital akan digunakan untuk menyapa. Kalaupun mau kalian tulis saudara, berarti S-nya pun kapital. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian, hormat saya diikuti dengan koma, kemudian ditandatangani, ditulis nama lengkapnya. Nah, beginilah kira-kira gambaran menulis surat lamaran pekerjaan yang benar, sesuai dengan ejaan, sesuai dengan aturan tata tulis. Nanti, ilmu yang diperoleh dari apa yang saya jelaskan ini bisa kalian adopsi
untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan yang ditulis menggunakan tulisan tangan di kertas folio. Baik, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wawasan kalian dalam praktek menulis lamaran pekerjaan.